Detektif Cha kembali bekerja setelah ia terbebas dari tuduhan kasus pembunuhan. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menolongnya dari tim kejaksaan maupun dari tim forensik. Salah satu orang yang berjasa adalah Stella Huang, dari Divisi Zat Beracun. Ini pertama kalinya Detektif Cha bertemu dengan Stella, dan ia pun langsung terpana dengan kecantikan Stella. Sebagai rasa ucapan terima kasih, Detektif Cha mengajak Stella untuk makan malam. Di tempat lain, Nona Minho, Pak Kang, dan jasa Kang Yun mendatangi rumah jaksa Ensol. Mereka berencana mengadakan perayaan atas rumah baru Ensol. Akan tetapi, setelah memencet bel, mereka dibuat terkejut karena yang keluar adalah Dr. Beck. Mendengar ada keributan, Ensol pun segera keluar dan memberitahu kalau tempat tinggalnya bersebelahan dengan tempat tinggal Dr. Beck. Karena di rumah tidak ada makanan, Ensol mentraktir mereka di restoran. Namun selama makan, wajah jaksa Kang Yun terlihat murung. Saat perjalanan pulang, jaksa Kang Yun mengungkapkan isi hatinya, kalau ia tidak suka Ensol bertetanggaan dengan Dr. Beck. Kemudian Ensol teringat dengan perkataan jaksa Kang Yun yang mengatakan kalau Dr. Beck adalah seorang penjahat. Ensol pun menanyakan maksud dari perkataan itu. Jaksa Kang Yun mulai bercerita kalau kasus pertamanya sebagai jaksa adalah kasus kecelakaan mobil, dan Dr. Beck lah adalah tersangka dalam kasus itu. Kala itu, Dr. Beck mengendarai mobil bersama tunangannya. Meskipun sudah melihat penghalang jalan di depan, ia tidak menghindar. Kerusakan parah terjadi di kursi penumpang, sehingga menyebabkan tunangannya meninggal. Namun Dr. Beck dibebaskan karena kurangnya bukti. Namun bagi jaksa Kang Yun, Dr. Beck tetap seorang pembunuh. Oleh sebab itu, ia tak mau jaksa Ensol bekerja sama dengan Dr. Beck, karena menurutnya Dr. Beck hanya memanfaatkan jaksa Ensol. Di NFS, Senjo mendatangi ruangan Dr. Madunam, meminta bantuan agar Dr. Madunam mau menukar tugas otopsi kasus kecelakaan mobil yang harusnya ditangani oleh Dr. Beck. Namun dengan tegas, Dr. Madunam menolaknya. Sesuai dengan dugaan Senjo, Dr. Beck menolak melakukan otopsi kasus kecelakaan mobil. Namun ketika mengetahui dalam kasus itu korban tewas adalah pengemudi dan penumpangnya selamat, Dr. Beck langsung setuju untuk mengotopsi. Menurut laporan kecelakaan, korban bernama Choi Mi-jin. Ia menyetir untuk menggantikan Jung Ji-hoon yang sedang mabuk. Ia menyetir melewati pembatas jalan dan menabrak pohon. Korban meninggal di tempat, sedangkan penumpang hanya luka memar. Kemungkinan ini terjadi karena Choi Mi-jin baru bisa menyetir, sehingga ia belum banyak pengalaman. Otopsi dimulai. Tidak banyak luka lebam di tubuh korban. Ada lecet di lutut kanan dan lengan kanan bagian bawah retak. Dan ada kerusakan kulit dalam. Kemudian Dr. Beck menanyakan, apakah jendela mobil di bagian penumpang dalam keadaan terbuka? Menurut hasil laporan kecelakaan, memang benar, jendela di bagian penumpang memang terbuka. Mendengar hal itu, Dr. Beck langsung mengatakan kalau bukan korban pengemudinya. Karena tidak ada luka dari kantong udara dan dia tidak menggunakan sabuk pengaman. Lengan kanannya terluka karena ia menaruh tangan kanannya di jendela yang terbuka. Menurut Detektif Cha, tidak ada CCTV di sekitar lokasi kecelakaan. Lagi pula, pria itu terus menangis sepanjang malam menyalahkan diri atas kematian kekasihnya. Dr. Beck menyuruh Detektif Cha untuk memeriksa bagian dalam lengan pria itu, karena akan ada petunjuk di sana. Detektif Cha segera menemui Jung Ji-hoon. Ia menunjukkan hasil laporan kalau kadar alkohol di dalam darah Jung Ji-hoon sebesar 0,27%. Itu berarti saat itu Jung Ji-hoon dalam keadaan sangat mabuk. Ketika Detektif Cha ingin melihat lengan tangan kirinya, Jung Ji-hoon menolaknya. Detektif Cha memaksa membuka lengan baju Jung Ji-hoon. Ditemukan luka bekas kantong udara, dan luka itu akan hanya ada pada orang yang menyetir. Apa yang dikatakan Dr. Beck benar, kalau Jung Ji-hoon adalah orang yang menyetir. Ketika kecelakaan terjadi, Jung Ji-hoon dalam pengaruh alkohol. Kemudian ia menukar posisi duduk dengan kekasihnya, agar seolah-olah kekasihnya lah yang menyetir.